Baru-baru ini kita dihebohkan dengan berita tentang kasus asusila yang dilakukan oleh pemimpin panti asuhan. Kasus asusila yang terjadi di salah satu panti asuhan Kota Tangerang yang dilakukan oleh Abi Sudirman, sang pemimpin panti asuhan, ternyata merupakan seorang predator anak. Kasus pencabulan terhadap anak asuh di panti asuhan Yayasan Darussalam An-Nur di Kunciran Indah, Kota Tangerang, Banten, benar-benar menghebohkan publik, guys. Perilaku biadab itu dilakukan oleh Sudirman selaku ketua yayasan, Bahtiar dan Yandi Supriyadi selaku pengasuh. Dan tercatat 8 anak menjadi korban kebiadaban Sudirman CS ini, guys. Kita semua pasti kaget banget ya guys mendengar kabar yang sangat mengerikan ini. Tak hanya itu, kalau kita mau lihat kasus-kasus yang telah terjadi beberapa tahun lalu, kita juga pernah mendengar berita tentang kasus asusila yang lain, yang juga tak kalah menyeramkan banget guys, yang terjadi justru di tempat yang kita yakini adalah tempat yang aman dari kriminal. Seperti kasus pembunuhan di pondok pesantren, dan yang terakhir, kasus pemerkosaan pemimpin pondok pesantren terhadap santrinya sendiri guys. Jadi, apa sebenarnya yang salah? Siapa yang harus disalahkan di sini? Lantas, bagaimana kasus-kasus kriminal semacam ini bisa terjadi di tempat yang kerap dipercaya bisa memberikan rasa aman? Kalau udah gini, gimana dong milih pesantren yang aman, guys? Spesial malam ini, aku akan membahas kejahatan berkedok agama. Simak video ini sampai selesai ya guys, supaya terhindar dari kesalahpahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Fitri Bercerita. Maraknya kasus kriminal yang terjadi di pondok pesantren tak sedikit akhirnya membuat kita jadi memiliki rasa takut untuk mondok di pesantren ya guys. Ya gimana nggak jadi takut? Tempat yang dianggap paling aman ternyata nggak jamin kalau itu bisa menjauhkan kita dari tindak kriminal. Tapi perlu digarisbawahi ya guys, video ini nggak niat buat jelek-jelekin pesantren juga ya guys. Tapi di video kali ini aku ingin mengajak diskusi bagaimana kasus asusila akhir-akhir ini marak banget terjadi di pesantren. Sebenarnya apa masalahnya dan bagaimana hal itu bisa terjadi bahkan berulang. Lalu bagaimana memilih pesantren yang aman? Kita tahu banget ya kan guys, sejarah perkembangan Islam di Indonesia tak lepas dari peran pondok pesantren. Para ulama zaman dahulu mengajarkan agama melalui pendidikan di pondok pesantren. Pondok pesantren atau terkadang hanya disebut dengan pesantren merupakan sebuah model khas pendidikan Islam tertua di Indonesia. Keberadaan pondok pesantren sudah lama berdiri di Indonesia, bahkan sebelum Indonesia ini merdeka guys. Pondok pesantren sudah berdiri terlebih dahulu. Pondok pesantren sudah ada sejak zaman kerajaan Islam di Nusantara. Ada beberapa versi tentang awal munculnya pondok pesantren di Indonesia ini guys. Ada yang mengatakan kalau pondok pesantren pertama kali ini muncul di Indonesia pada abad ke-14. Hal ini didasarkan pada Babat Demak, sebuah karya tulis literatur klasik Jawa yang menyebutkan bahwa pondok pesantren pertama kali tumbuh pada masa Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Masa ini berbarengan dengan periode kekuasaan Prabu Kartawijaya Majapahit. Nah, sementara itu, Edi Sutrisno menyebutkan dalam bukunya yang berjudul Model Pengembangan Kurikulum Pesantren di Era Digital, waktu munculnya pondok pesantren pertama kali di Indonesia adalah sekitar tahun 1062 Masehi di Pamekasan, Madura. Pondok pesantren di Pamekasan, Madura itu bernama Pesantren Jantampes II. Namun, hal ini diragukan karena tentunya pondok pesantren Jantampes I lah yang lebih tua ya kan. Berbeda dari dua sumber sebelumnya, buku studi kritik pendidikan kontemporer, analisis Merdeka Belajar, karya Herman, menyebutkan bahwa munculnya pondok pesantren pertama di Indonesia adalah sekitar tahun 1359. Pondok pesantren ini didirikan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim atau biasa dikenal dengan sebutan Syekh Maghribi yang berasal dari Gujarat, India. Ia dipercaya sebagai orang yang mendirikan pondok pesantren pertama di Pulau Jawa. Please guys, koreksi kalau aku salah ya guys.
Jadi guys, pondok pesantren saat itu didirikan memiliki tujuan utama yakni mencetak calon kiai atau ulama guys. Kiai-kiai ini diharapkan suatu saat akan membangun pondok pesantrennya masing-masing di daerah lain atau sekedar mencetak pendakwah yang mengajarkan ajaran keagamaan kepada umat Islam. Nah, sementara itu, murid yang belajar di sebuah pondok pesantren disebut dengan santri. Nah, santri ini pun dibagi menjadi 3 macam guys. Yang pertama adalah santri mukim atau santri yang belajar dan tinggal di dalam pondok pesantren itu. Santri yang kedua adalah santri bukan mukim. Mereka adalah santri yang tinggal di luar pondok pesantren, namun tetap mengikuti kegiatan belajar di dalam pondok pesantren secara intensif. Santri yang ketiga adalah santri musiman. Mereka adalah santri yang datang ke pondok pesantren di saat-saat tertentu aja guys. Contohnya, selama bulan puasa gitu guys. Di era awal, pesantren pada umumnya hanya menerima santri laki-laki. Dalam perkembangannya, pada sekitar tahun 1910-an, pesantren mulai menerima santri perempuan guys. Kemudian, muncullah sebuah inovasi baru nih, untuk mendirikan pesantren yang hanya dikhususkan untuk perempuan aja guys. Katakanlah misalnya pesantren Den Anyar Jombang yang didirikan pada tahun 1917 oleh Kiai Haji Bisri Syansuri, ulama muda yang lahir di Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Beliau ini pertamanya mendirikan pondok pesantren khusus laki-laki aja guys. Tapi pada tahun 1921, Kiai Haji Bisri Syansuri kemudian mendirikan pondok pesantren Putri Den Anyar. Hal ini menjadi semacam wajah baru dalam lembaga yang menamakan diri sebagai pesantren tersebut guys. Masuknya perempuan ke pesantren, menurut Harder, menjadi cikal bakal mulainya gerakan pendidikan perempuan di kalangan kaum santri guys. Pada tahun 1934, sebagai penguatan dan dorongan terhadap pendidikan perempuan, NU, yakni sebagai kaum santri, mengadakan kongres pertama dalam menggalakkan pendidikan untuk kaum perempuan guys. Secara historis, memang tidak bisa dibantahkan bahwa pendidikan untuk kaum perempuan sejak pesantren era awal hingga saat ini bisa dikatakan terbuka lebar tanpa hambatan ya kan guys. Guys, udah jelas banget ya kan, tujuan berdirinya pondok pesantren itu untuk melahirkan kiai atau ulama-ulama yang bisa menyebarkan ajaran agama Islam. Jadi udah jelas juga ya kan, tujuan orang tua masukin anaknya ke pesantren agar mereka jadi anak yang soleh dan solihah, maksimalnya jadi ulama yang bener gitu kan. Udah pasti juga orang tua lebih merasa aman kalau anak-anaknya belajar di pondok pesantren. Selama nurut sama ustadz atau gurunya, hidupnya pasti aman dan selamat gitu mungkin ya. Tapi guys, tampang alim, penampilan alim, gak jamin kalau dia benar-benar seseorang yang alim juga. Setelah marak banget remaja yang cover lagu-lagu religi, sholawatan, atau cover lagu bahasa Arab, sadar atau enggak, mulai dari anak-anak sampai remajanya, banyak banget yang mulai suka dengan lagu-lagu Islami. Tak hanya itu, standar pasangan seseorang juga mulai banyak yang bergeser nih. Dari tipe-tipe opa Korea, bergeser ke ikhwan ataupun ahwat yang punya aura santri yang kuat. Gak sedikit juga banyak orang tua atau malah anaknya sendiri nih yang minta mulai untuk mondok di pesantren gitu guys. Itu sebuah kemajuan yang sangat bagus banget ya kan guys. Tapi ini menurut kacamata aku sih. Tapi akhir-akhir ini, setelah dihebohkan dengan berbagai macam kasus kriminal yang terjadi justru di tempat yang diyakini menjadi tempat paling aman dan suci, yakni pondok pesantren, alih-alih ingin belajar ilmu agama, memiliki anak soleh dan solihah, ternyata malah jadi nelangsa. Kayak kasus tewasnya santri pondok modern Darussalam Gontor asal Palembang beberapa tahun silam. Terus kasus asusila yang dilakukan oleh seorang pimpinan pondok pesantren yang bernama Heri Wirawan yang telah memperkosa 13 santriwati di Bandung. Para santri yang menjadi korban kekerasan seksual rata-rata berusia 13-16 tahun, dengan beberapa di antaranya telah melahirkan bayi guys. Bahkan salah satu korban telah melahirkan 2 orang anak.
Heri, pemilik dan pengurus Pondok Tahfiz Al-Ikhlas, Yayasan Manarul Huda Antapani, dan Madani Boarding School Cibiru, dituduh telah melakukan pemerkosaan terhadap anak-anak di bawah umur, guys. Gak cuma itu, guys, masih banyak kasus asusila yang dilakukan di pondok pesantren, yang pelakunya adalah guru atau kiainya sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Yakin gak kebayang banget sih gimana hancurnya orang tua mereka. Niat belajar agama, niat dapat keamanan, malah ternyata jadi korban kebiadaban. Terjadinya relasi kuasa antara kiai dan juga muridnya yang ditopang oleh struktur kebudayaan yang patriarkis dan feodalistik, membuat para pelaku kriminal itu udah kayak seolah-olah ustadz atau kiai sebagai pemilik dan pemegang kebenaran atau kendali, membuat murid atau santrinya harus mengikuti semua yang dianggapnya benar. Merasa dia ustadznya, kiainya, atau anak kiainya, justru tak sedikit membuatnya merasa kalau segala apa yang dia putuskan adalah benar. Dan menjadi alasan juga untuk melakukan tindakan kriminal itu, ya kan guys. Kasus-kasus kekerasan seksual yang belakangan ini marak banget terjadi di pesantren bukanlah fenomena yang baru, ya kan guys. Kasus-kasus itu baru dikenal publik berkat keberanian korban yang mau bersuara dan juga adanya kesadaran bahwa kekerasan seksual di lingkungan pesantren bukanlah merupakan aib. Tidak hanya itu guys, para pelaku bahkan melakukan manipulasi terhadap korbannya guys. Misalkan dipanggil untuk belajar ataupun ada sesi khusus gitu dengan alasan mungkin upper ilmu atau pengetahuan, atau hal lain yang dianggap sebagai bonus pembelajaran. Tetapi justru disitulah kemudian praktik-praktik kekerasan seksual itu terjadi guys. Relasi kuasa yang kemudian disalahgunakan itu diperparah dengan konsep pesantren yang tertutup, membuat kekerasan seksual tidak bisa diketahui siapapun dan para korban juga mungkin mengalami hambatan untuk mengadukannya kan guys. Mungkin itu beberapa alasan kenapa kasus pelecehan seksual ini kerap berulang ya guys. Gimana guys kalau menurut kalian? Coba komentar di bawah ya guys. Pokoknya miris banget ya kan guys. Lembaga pendidikan yang diharapkan menjunjung tinggi moral, tapi justru pelaku-pelaku kekerasan itu adalah orang-orang yang tidak kita duga dan tidak kita sangka sama sekali. Muak banget rasanya memang ya guys, ketika kita lihat orang-orang yang caper dan narsis menampilkan dirinya selayaknya ustadz, bangga banget dipanggil ustadz, tapi ternyata otaknya cabul. Jadi ingat lagi ya guys sama kisah si Abid yang beberapa waktu lalu aku bahas ya guys. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka ujian atau cobaannya pun pasti makin berat lagi ya kan. Jiwa manusia itu memang memiliki dua kecenderungan atau hasrat gitu guys. Ada yang condong kepada kebaikan, ada juga yang condong kepada kemungkaran. Nah buat kalian yang belum nonton, nanti bisa nonton juga lah. Linknya udah aku sematkan di video di bawah ini ya guys. Kasus asusila di pondok pesantren udah banyak banget ya kan guys. Kira-kira mesti gimana nih biar ngasih efek jerak gitu guys, sehingga kasus seperti ini nggak akan kejadian lagi gitu loh. Kan kalau makin sering adanya kasus kriminal di pesantren, kita khususnya sebagai orang tua ya kan, pasti jadi was-was juga dan khawatir juga kalau mau masukin anaknya ke pesantren. Kalau cuma dikebiri atau hukuman penjara seumur hidup, rasanya kurang lah. Gak sebanding dengan gimana tuh rasa traumanya para korban ya kan. Pokoknya menurut kalian gimana nih biar kasus-kasus seperti ini tidak terjadi lagi di pondok pesantren? Monggo komen di bawah ya guys ya. Tapi apapun itu, kesimpulannya adalah kasus kriminal itu emang bisa terjadi dimanapun ya guys. Perlunya mendidik atau membekali anak dengan keterampilan bela diri itu perlu banget deh. Ya nggak harus bisa silat atau tinju juga sih. Minimalnya bisa tahu batasan pergaulan dan hubungan sosial. Pokoknya ajarin anak-anak biar bisa membela dirinya, menjaga harkat martabatnya, biar nggak gampang kena bully dan nggak mudah terpengaruh. Hormat pada guru itu harus, tapi kalau gurunya udah mulai nyeleneh atau nyuruh pada hal yang salah, kita harus berani juga nih untuk menolak.
Dan satu lagi, meski akhir-akhir ini banyak banget kasus kriminal yang terjadi di pesantren, perlu dicatat ya guys, tidak semua pesantren itu buruk dan kurang aman. Jadi kalau misalkan mau mondok di pesantren, mungkin baiknya pilih pesantren yang deket-deket aja dulu gitu guys, yang bisa kepantau. Juga pilih pondok pesantren yang berada di lingkungan aman dan juga sehat. Atau mungkin dari kalian masih ada tips lain, monggo silahkan tambahin di kolom komentar ya guys ya. Oke, terima kasih buat kalian yang udah subscribe dan juga tonton video ini sampai selesai. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dari orang-orang yang jahat dan hendak berbuat jahat kepada kita. Semoga video ini juga bermanfaat ya guys. Terakhir, aku mohon maaf banget kalau ada salah-salah kata. Dan jangan lupa subscribe channel ini ya guys, karena aku nggak sabar pengen cerita lagi ke kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.